Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda sekalian, marilah bersama-sama kita membuka pelajaran ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya, supaya pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang mendoa Abdul Hakim. Silahkan Abdul Hakim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekarang Ibu tanya, siapa yang tidak hadir? Ketua kelas Novita Ramadhani, Bu. sama? Ade Arya Ramadan sama Natasha Nandaulia. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang lain yang hadir, Ibu akan kirimkan Google Form untuk absensi hari ini ya. Oke, selanjutnya Nanda, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dari minggu lalu. Masih diingat Arya apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang sejak lahir, Bu. Bagus sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, Bu. Betul. Nah, kaitannya hari ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban tersebut di dalam nilai-nilai Pancasila. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menunjukkan sikap menerima perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian untuk pengetahuan, Ananda harus bisa menelaah yang mana hak dan kewajiban warga negara dari segi nilai dasar, dari segi nilai instrumental, dan dari segi nilai praksis. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila tersebut dikaitkan dengan kasus yang mengingkari kewajiban dan melanggar hak, ya, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar. Ini yang tadi Ibu maksud ya. Jadi mulai dari nilai apa? Satu? Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, Tuhan Indonesia. yang diberikan Tuhan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Langsung dengan nilai dasar. Tentu dalam nilai dasar ini ada hak dan kewajibannya. Nah, kita misalnya pada sila pertama ketuhanan, ya. Kemudian ya, di slide berikut juga ada contoh bagaimana dinilai persatuan, apa saja yang menjadi haknya. Kemudian tadi Ibu instrumental. Jadi yang 5 dasar Pancasila dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya, kalian bisa lihat di slide berikut, pasal 26. Jadi sudah ada dalam bentuk peraturan. Kemudian pada slide berikut kita bisa lihat nilai praksis. Kalau praksis itu berarti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu pengantar Ibu sebagai bahan kalian untuk masuk pada pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang Ibu akan memberikan sebuah kasus yang akan kalian amati. Perpecahan agama. Disimak, ya. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Muhammad Kece menuai kecaman setelah melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang dianggap menistakan agama. Kecaman mulai berdatangan dari berbagai pihak. Bareskrim Polri pun mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait YouTuber Muhammad Kece. Bahkan Muhammad Kece pun telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke polisi karena pernyataannya. Jadi kasus yang barusan kalian lihat itu tentu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang berdasarkan kasus tersebut,
Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, cari informasi terkait berita yang dilihat tadi dipandang dari segi nilai-nilai Pancasila, baik ya. Nah, kemudian untuk memudahkan Ananda mengerjakan tugas kelompoknya, Ibu bagikan LKPD, bisa dilihat di grup WA. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Jadi Ananda sekalian harus bisa mencari informasi di berbagai sumber. Informasi tersebut wajib kalian catat. Jadi seluruh anggota kelompok wajib mencatat hal-hal penting agar melengkapi hasil analisis kalian ya. Ada yang bisa presentasi? Kelompok 1, Bu. Baik, Febrina, silahkan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami akan memberi 3 rumusan pertanyaan dan nomor 1 akan dibaca oleh rekan saya, Kiki Ariski. Terima kasih. 1. Hak dan kewajiban apakah yang dilanggar pelaku pada berita tersebut? Hak dan kebebasan menganut kepercayaan masing-masing dan kewajiban untuk toleransi antar sesama umat beragama. Baik, nomor 2 akan saya serahkan ke Sri Devi Alvita. Oke, silakan. Baik, terima kasih moderator. Atas kesan yang menistakan agama harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nomor 3, apa tanggapan dari kelompok kami perihal penistaan agama yang diberitakan? Pendapat kelompok kami, setiap warga negara Indonesia wajib menjalani hak dan kewajibannya masing-masing, tidak menindas dan saling bertoleransi itu penting. Maka dari itu sangat penting edukasi atau keikutsertaan pendidikan kewarganegaraan sejak bangku sekolah agar kita bisa memahami dan menjalankan norma-norma sesuai dasar negara. Baik, terima kasih Febrina ya. Ya, sudah ada langsung angkat tangan Hakim. Silahkan Hakim. Baik Bu, saya ingin menyanggah jawaban dari Sri Devi Bu. Iya. Bisa diperjelas hukuman seperti apa itu yang dimaksud? Itu sesuai pasal 156A kutip KUHP Indonesia melarang setiap orang untuk mengeluarkan perasaan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama. Pelaku penistaan agama dapat dituntut 2 tahun penjara. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai dasar Pancasila. Hasilnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Anissa. Silahkan Anissa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok ini, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai dasar Pancasila. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak warga negara yaitu memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Silahkan Era. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memberikan sanggahan. Menurut saya, hak kewajiban pada sila kedua yang memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan, lebih tepatnya masuk ke dalam kategori sila kelima, karena merupakan bantuan sosial. Oke ya. Ya, Amiruddin Hamzah, silahkan. Menanggapi sanggahan oleh Era Fazira. Namun ini juga adalah bagian dari kemanusiaan. Karena memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah masuk ke dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih untuk kelompok 2, bagus sekali ya. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kewajiban warga negara. 1. Wajib menjaga pertahanan keamanan pasal 30 ayat 1. Contoh perwujudan masyarakat ikut Siskamling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Akil Al-Fali ingin menanggapi pendapat yang tadi.
Mengapa masyarakat harus ikut siskamling padahal sudah ada polisi dan tentara? Karena upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan bersama, meskipun pemerintah telah menjamin keamanan dengan adanya aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara, kita harus tetap berpartisipasi mendukung terciptanya keamanan lingkungan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang bisa saja terjadi di waktu-waktu yang tak terduga ketika lepas dari pengamanan aparat pemerintah seperti polisi dan tentara. Oke, bagus sekali ya. Ya, unsur utama TNI dan Polri. Namun ada unsur pendukung. Nah, inilah unsur pendukung adalah seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada tahap mengasosiasi. Jadi Anda sekalian, atas masukan atau tanggapan dari anggota kelompok lain dan koreksi dari Ibu, silahkan dikelola kembali informasinya, lalu disempurnakan hasil analisis kalian. Jadi ini namanya kita mengasosiasikan pendapat masukan dari teman yang lain dengan hasil penyelidikan tadi kita ya terkait dengan kasusnya. Oke. Tibalah kita pada kegiatan penutup kita. Ada yang bisa membuat kesimpulan 2-3 orang? Nah, Hakim ya, silahkan Hakim. Ya, Hakim ini semoga jadi hakim betulan ya Hakim. Amin. Oke, baik, silahkan Nak. Kesimpulan yang saya dapat dari materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui derajat hak dan kewajiban tanpa memandang suku, tiga bekerja dan gotong royong. Terima kasih Hakim ya. Oke, Sri Devi, silahkan Sri Devi. Hak negara itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, yang mana nilai dasar itu terdapat dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila, yang mana nilai instrumental ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal. Yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila, yang mana nilai praksis itu merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Ananda sampaikan itu sangat bagus sekali ya. Baik, selanjutnya kita refleksi sedikit dari materi yang kita sudah pahami. Kira-kira perubahan sikap apa yang bisa kita lakukan, kan Febrina? Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Perubahan sikap yang dapat ditampilkan dari pembelajaran ini adalah kita bisa lebih menghormati dan lebih toleran kepada sesama umat beragama dengan berperilaku sopan sesuai norma yang diberikan sila pertama dan sila kedua. Saya ingin menambahkan perubahan sikap yang ditampilkan dalam pembelajaran ini pada sila ketiga, yaitu saya akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Lalu sila keempat, saya akan belajar berani menyampaikan pendapat seperti sekarang ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk evaluasi, Ibu ingin mengapresiasi sangat aktif mulai dari pertemuan pertama tadi kepada Febrina dan Muhlisa. Semua Anda mantap semua ya. Oke, boleh kita tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Terima kasih. Kemudian untuk mengukur ketercapaian kompetensi kita, maka Ibu akan memberikan sebuah evaluasi. Sudah ada yang join di kuisnya Ibu, 8 orang. Ayo join. Nah, sudah ada 10 orang. Terima kasih skornya ya. Ibu ingatkan minggu depan berarti kita masuk pada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi tetap bersemangat untuk belajar. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada perubahan sikap. Jangan hanya mengetahui, tetapi harus dimunculkan dengan sikap keterampilan kita. Oke? Nah, sekarang Subkim kembali pimpin doanya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa
Doa selesai. Baik, terima kasih Hakim ya. Ya, Ananda sekalian, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Atas segala kekurangan Ibu mohon dimaafkan ya, dan ambil hikmah yang terbaik dari pembelajaran kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah ya, dan tetap semangat belajar ya. Ya, sekian dari Ibu. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.